Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang usia wanita haid. Jadi yang dimaksud dengan subbab tentang usia wanita haid itu adalah berapa umur minimal seorang wanita mengeluarkan darah haid. Resmi dia mengalami menstruasi itu berapa minimal umur perempuan tersebut. Darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita bisa dihukumi darah haid jika dia sudah mencapai usia hampir genap 9 tahun Hijriyah. Kemarin sudah saya singgung bahwa persisnya perempuan yang mengalami menstruasi adalah umurnya hampir genap 9 tahun Hijriyah. Yang dimaksud dengan hampir genap itu bagaimana? Yang dimaksud hampir genap itu adalah genapnya umur 9 tahun masih kurang waktu di bawah 16 hari. Jadi 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari lebih sedikit. Atau masa yang tidak cukup untuk minimal haid dan minimal suci itu dinamakan darah haid. Jadi saya ulangi, jika darah itu keluar dari kemaluannya seorang wanita yang telah berumur 9 tahun kurang 16 hari, kurang 16 hari, yang 16 hari ini dijelaskan lagi masa yang tidak cukup untuk minimal haid dan minimal suci. Artinya 16 hari itu tidak ganep. Kurang 16 hari yang tidak sempurna 16 hari. Ya rada bingung ya. Gini aja. Yang dimaksud hampir genap 9 tahun itu, saya ulangi, 9 tahun masih kurang. 9 tahun Hijriyah masih kurang. Kurangnya berapa? Di bawah 16 hari. Saya ulangi, di bawah 16 hari. Berarti tidak sampai 16 hari pas, 15 lebih. 9 tahun lebih 15 hari 6 jam atau 7 jam. Pokoknya dia nggak persis 16 hari. Jadi di bawahnya 16 hari. Paham gak sampai? Jadi 9 tahun kurang dari 15 hari lebih berapa jam. Pokoknya tidak sampai lebih 16, kurang dari 16 hari. Jadi nggak genep kurang 16 hari. Artinya kurangnya itu 15 lebih berapa jam. Kok bisa dikatakan seperti itu? Karena kalau 16 hari pas, berarti masa ini bisa digunakan untuk minimal haid dan minimal haid dan minimal suci. Tapi ketentuannya nggak begitu. Masa yang tidak cukup untuk digunakan minimal haid dan minimal suci. Minimal haid berapa? 1 hari kan, 24 jam. Minimal suci 15 hari. Lah ini tidak cukup dipakai itu. Berarti di bawah 16 hari, ya kan? 15 hari lebih berapa jam? Gitu loh maksudnya, Mbak. Oke. Jadi untuk bisa dikatakan darah haid tidak harus sudah sempurna umur 9 tahun Hijriyah,
boleh kurang asal kurangnya tidak sampai 16 hari atau lebih. Kalau misalkan kurang 17 hari ya enggak bisa. Karena 17 hari itu masa yang bisa digunakan untuk minimal haid dan minimal suci. Oleh sebab itu jika ada seorang wanita mengeluarkan darah ketika umur 9 tahun masih kurang 16 hari, kurang 17 hari, kurang 18 hari dan seterusnya, maka darah tersebut bukan termasuk darah haid tetapi darah istihadhah. Ya, darah istihadhah. Dicontohkan seorang wanita itu genap berusia 9 tahun kurang 10 hari. Keluar darah selama 5 hari. Ya. Maka darah selama 5 hari dihukumi haid sebab keluarnya setelah usia haid karena di bawahnya 16 hari. Paham ya? Berarti semakin mendekati misalkan 15 hari lebih 6 jam. Berarti logikanya kalau kurang 14 hari hukumnya haid karena sudah di bawah 15 hari atau dia sudah masuk usia haid. Pun paham ya? Nah. Kemudian contoh lagi. Ada seorang wanita itu genap berusia 9 tahun kurang 20 hari. Ya, Pak. Kurang 20 hari. Ingat tadi dasarnya adalah 9 tahun kurang di bawah 16 hari. Berarti 9 tahun kurang 20 hari keluar darah selama 3 hari. Yaitu tanggal 20, 19, 18. Maka tanggal 20, 19, 18 ya kurang 20 atau tanggal 20 mundur ya 20, 19, 18 itu tidak bisa dikatakan darah istihadhah. Karena apa? Karena dia masih di luar usia haid. Baru ketika kalau sudah masuk ke di bawah 16 hari kurangnya baru dihukumi haid. Jika darah yang dikeluarkan seorang wanita itu sebelum usia haid ternyata terus keluar sampai usia haid, bagaimana hukumnya? Dia keluar darah dari tanggal yang dikatakan belum masuk usia haid. Ternyata darah itu ngelunyur terus, darah itu keluar terus sampai melewati batas usia minimal haid. Maka seorang wanita itu ya darah yang dikeluarkan harus diperinci, sebagian darah istihadhah, sebagainya darah haid. Bisa dilihat di contoh itu. Ya. Seorang wanita genap umur 9 tahun kurang dari 20 hari. Keluar darah 7 hari. Maka tanggal 20 19 jadi 20, 19, 18, 17 lebih sedikit itu dukung istihadhah. 3 hari kurang sedikit selanjutnya dihukumi haid. Kan masuk nggih? Karena 3 hari kurang sedikit itu masuk di bawah 16 hari. Jadi harus ada perincian. Pun ampun nggih, paham nggih? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, kalau paham saya teruskan. Kalau belum paham ya saya ulangi lagi. Paham nggih? Nah itu masih kategori pembukaan lah. Ya awal tentang penjelasan ilmu haid. Kemudian yang kelima yaitu tentang batasan darah haid. Batasan darah haid. Yang pertama, minimal haid. Ya, minimal keluarnya darah haid itu berapa? 24 jam.
fa aqallul haidi yaumun wa lailatun bisyarti ayyakuna ad-damu nazilan kal mu'tadi fi zamanil haid. Okay. Paling sedikit minimal keluarnya darah haid adalah 24 jam ya. Kemudian maksimalnya haid ya, maksimalnya haid atau paling lamanya haid itu adalah berapa? 15 hari ya, 15 hari. Wa amma aksaru muddatil haid fa huwa 15 yauman ma'alayaliha. Maksimal keluarnya darah haid adalah 15 hari 15 malam. Fa idza ra'at ad-damu ba'da dzalika fa innahu la yakunu dama haidin. Kalau ada seorang wanita melihat darah setelah tanggal 15 hari atau melewati 15 hari, maka itu bukan dinamakan darah haid. Ini nanti masuk dalam bab istihadah. Kemudian ghalibnya atau umumnya keluarnya darah haid adalah selama 6 atau 7 hari. Nah, ini adalah merupakan hukum yang diambil dari kebiasaan perempuan yang pernah ditanya oleh Imam Syafi'i di pasar-pasar dengan mengambil sampel, dengan mengambil kebanyakan perempuan itu mengalami menstruasi berapa hari, minimal berapa hari, maksimal berapa hari. Jadi Imam Syafi'i langsung terjun ke lapangan. Jadi hukum ini adalah diambil dari adat, dari kebiasaan. Maka dalam istilah qawaidul fikih ada istilah atau nazam atau kaidah al-'adatu muhakkamah. Adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Jadi adat itu bisa juga dijadikan standar hukum, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Itu namanya al-adat muhakkamah. Lah adat itu juga macam-macam, tidak harus di haid. Saya contohkan ya. Kalau ada laki-laki atau perempuan ketika puasa, menjalani puasa, entah itu puasa Ramadan atau puasa sunnah, pada saat puasa dia melihat adegan atau film hot atau film panas atau film dewasa, ternyata dia sampai inzal itu sampai keluar mani, maka hukumnya batal apa tidak? Maka di dalam hal ini ulama itu membuat sebuah jawaban yang bentuknya adalah tafsil. Di dalam kitab Nihayatul Zen itu dijelaskan jika laki-laki atau perempuan ini adatnya kalau melihat film dewasa itu mesti inzal, maka puasanya seketika itu batal. Tapi kalau dia adatnya atau kebiasaannya melihat film dewasa itu gak inzal, tetapi pada saat dia puasa waktu itu melihat kok inzal, maka puasanya gak batal. Paham ya? Itu kan dilihat dari rincian atau melihat dari adat atau kebiasaan. Paham ya? Itu ya. Nah, kalau fikih itu selalu ada khilaf, selalu ada perbedaan pendapat. Makanya kalau sama belajar fikih harus dengan muqabalah kitab-kitab yang lain. Biar apa? Biar tidak mudah menyalahkan orang lain. Biar kita ini tidak sempit dalam mempelajari sebuah ilmu. Orang yang mutabakhir ilmunya, orang yang sudah luas ilmunya, itu ketika ada suatu perbedaan atau hal-hal yang nyeleneh, dia gak mudah kaget. Misalnya ada sholat yang begitu cepat, sholat yang begitu super cepat, seperti di Blitar, ya.
sholat taraweh ya dengan kecepatan 4G atau 5G itu ya bos 10 menit selesai. Itu kalau kita memandang Syafi'iyah saja jelas batal. Karena tidak ada tumak nina yang harus diterapkan di dalam ibadah sholat. Karena tumak nina adalah bagian dari arkanus sholat, bagian dari rukun sholat. Tetapi kalau Anda melihat mazhabnya Abu Hanifah bahwa tumak nina itu bukan bagian dari arkanus sholat, tetapi bagian dari sunanus sholat. Coba bayangkan. Makanya kalau kita belajar fikih itu harus luas. Gak boleh hanya imam ini saja, gak boleh hanya pendapat ini saja. Kita harus lebih luas, lebih banyak lagi kita belajar. Apa gunanya? Ketika nanti kita terjun di tengah-tengah masyarakat, ya kita bisa menyesuaikan keadaan masyarakat untuk diberikan pendapat-pendapat yang mudah. Yang penting tidak fatal. Ya, sebenarnya tidak fatal. Kalau kita menggunakan pendapat-pendapat yang kuat, pendapat-pendapat yang muktamad, itu kadang-kadang masyarakat tidak bisa menerima. Paham ya? Gak bisa menerima karena apa? Karena di zamannya beliau-beliau itu yang ngarang kitab itu nggak sama. Peradaban manusia di Jawa apalagi di sini itu nggak sama. Nggak sama. Kayak produksi terasi. Terasi itu kan dari kumpulan bangkai-bangkai ikan yang digiling jadi satu. Ikan, udang dan terusnya. Padahal kita sepakat yang namanya kotoran walaupun dari bangkai yang halal, najis apa enggak? Najis kan? Kotoran ikan itu najis enggak? Najis. Ya. Di dalam kitab I'anah itu dijelaskan kalau ikannya kecil tanpa harus dibuang kotorannya itu dimakfu. Jadi terasi itu penggilingan secara utuh anggota ikan itu jadi satu. Ternyata masih ada juga ulama yang mengatakan meskipun ikan besar dimakfu. Coba bayangkan. Inilah yang menjadikan kita ini mudah. Makanya ikhtilafu ummati rahmatun, kata Nabi. Perbedaan dari umatku ulama-ulama itu adalah rahmat bagi seluruh umat Islam. Itu rahmat. Ono sing gak ngoleh, ono sing ngoleh, semua juga punya dasar. Madzhab Syafi'i itu kalau baca surat Fatihah harus bismillah, tapi Hanafiyah gak wajib karena bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kita juga menerima perbedaan itu karena mereka juga madzhabul arba'ah, madhab yang muktabar, madhab yang yang boleh dipilih oleh salah satu umat muslim. Ya. Jadi ada ulama itu atau madhab itu yang tidak wajib baca surat Fatihah, ya ada. Cuma kita sebagai Syafi'iyah ya harus mengikuti aturan-aturan dari madhab Syafi'i. Begitu loh Pak ya. Kalau mazhab Syafi'i yang namanya haid itu adalah aqallul haid yaumun wa lailatun, 1 hari atau 24 jam. Kalau Anda bisa baca dalam kitab Mizan Kubro atau Rahmatul Ummah, kata Abu Hanifah aqallul haid salah satu ayamin, 3 hari. Kalau Abu Hanifah. Ya ini sekedar wacana saja lah. Biar sampai nanti tidak terlalu kaget kalau ada pendapat-pendapat yang nyeleneh itu bisa berkaget. Ya. Ini yang saya sampaikan Syafi'i aja. Paham baik? Ya. Makanya belajar fikih itu penting. Orang itu belajar fikih tanpa diimbangi dengan tasawuf, tanpa diimbangi dengan akhlak, itu jadi orang rusak nanti. Jadi orang fasik. Kalau hanya fikih tok lo ya, andalkan fikih tok, tapi tanpa diimbangi dengan akhlak tasawuf, itu akan hancur rusak orang itu. Satu contoh,
dalam fikih dijelaskan bahwa auratur rajul fi sholati ma baina surah wa rukbah. Auratnya laki-laki pada saat dia sholat adalah anggota yang berada di antara pusar dan lutut. Berarti kalau saya pakai sarung tok menutup pusar dan menutup lutut kan selesai, sah kan? Tapi mau sholat di model ngono dah. Wong kowe ketemu camat braine ora karu-karuan. Braine suwine weran kowe. Sing lanang yo ngono. Kate ketemu lurah, kate ketemu camat, kate ketemu gubernur, gawe pakaian sing paling apik. Karo pangeran ora pakaian. Kadang-kadang banyak orang itu yang menyepelekan, terus pokoknya satrul aurat. Nggih. Kulo tinggal-tingali niku. Sono sing gawe klambi banteng, ana sing gawe klambi tengkorak. Ono sing gawe kaos sweatrit ngono ku. Rek sujud iku ketok SMS, selit metu sithik. Dene tak delok aku ya Allah, ngene iki opo isa. Ya. Jadi awake dhewe kadang-kadang kurang mantep. Kurang mantep ya apa? Salat awake dhewe lho bener-bener diwasi pangeran. Gitu. Diwasi pangeran. Terus sering kita itu di belakang soft, sering di soft yang paling belakang, ben cepet oleh mulai kan ya ngono. Padahal dalam kitab I'anah itu dijelaskan, andai kata umat Islam itu mengetahui besarnya pahala fi safil awal, maka sejauh apapun dia akan mengorbankan dirinya walaupun dalam keadaan ngesot. Andai kata ditunjukkan pahalanya oleh Allah, ibadah sholat di saf awal, maka sejauh jalan yang dia tempuh, sejauh jarak dari rumah ke masjid, maka dia akan tempuh walaupun dengan cara ngesot bahasane, dalam keadaan merangkak terus gak iso mlaku. Iku dibelani. Umpamane diduduhno karo Gusti Allah. Lah enak dituduhno. Masjid tak bek. Gitu. Nah, iki rek gak ngono. Rek ngono kan terus gak ujian. Dituduhno kan berarti gak ujian. Kowe soalé apa ki lho? Jawabane yo gak ujian. Jenenge ujian itu disembunyikan, gitu. Nah, itu. Pun Bangsul Malih, seorang wanita yang mengeluarkan darah untuk bisa dihukumi haid, di samping dia harus sudah berusia 9 tahun Hijriyah, darah yang dikeluarkan harus mencapai 24 jam dan tidak boleh lebih dari 15 hari. Baik keluarnya secara terus-menerus ataupun terputus-putus yang masih dalam lingkup 15 hari. Nah, ini perlu diketahui bahwa hitungan 24 jam itu bukan berarti Anda menghitung mulai hari bukan Anda mulai menghitung itu jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi, enggak. Tapi hitungan 24 jam itu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Paham ya? Sampai tanggal 15. Ya. Misalkan tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 1 sampai niku metune sithik. Sak crut ngono tok. Kira-kira sak jam ditulis, berarti tanggal hari ke-1 saya keluar 1 jam. Kemudian hari kedua ternyata lebih bancar, jadi 3 jam. Ditulis 1 tambah 3, 4. Terus sampai tanggal hari ke-15. Kalau sudah hari ke-15 di total mulai tanggal 1 sampai 15 kok ada 24 jam, berarti mulai tanggal 1 sampai 15 semuanya haid. Paham nggih? Itu yang dimaksud 24 jam itu hitungannya bukan 1 hari 1 malam, tapi hitungannya 24 jam itu adalah haid hari pertama sampai hari ke 15. Kalau mulai tanggal 1 atau hari pertama sampai hari ke-15 kok tidak ada, di total itu tidak ada 24 jam, maka semuanya dihukumi
istihadah sehingga mulai hari pertama sampai terakhir Anda tidak mengalami haid. Kalau tidak sholat wajib mengqadha semuanya. Ya. Wajib mengqadha. Jadi darah yang masa keluarnya tidak mencapai 24 jam atau sudah mencapai 24 jam namun ditempuh dalam rentang waktu lebih dari 15 hari. Jadi darah itu di total mencapai 24 jam tapi sampai melebihi 15 hari, maka tidak bisa dikatakan darah haid. Maka darah tersebut bukan darah haid tetapi darah istihadah. Ya? Yang dimaksud dengan terus menerus keluarnya darah adalah seandainya kapas itu dimasukkan ke dalam farji masih terdapat bercak, itu berarti tandanya masih keluar. Maka ketika itu terhitung darah masih keluar, belum selesai. Meskipun tidak sampai keluar, darah itu tidak sampai menetes. Pokoknya andai kata kapas itu dimasukkan ke dalam farji masih ada bercak lah darah maka itu ada berapa? Nanti kita bahas. Ya, ada yang warna hitam, merah, coklat, ya. Kemudian apalagi? Kekuningan, kemudian keruh. Terakhir itu keruh. Ketika mau mendekati suci itu keruh. Dah. Kemudian ada soal, apakah darah yang masa keluarnya masih diragukan, apakah sudah 24 jam atau belum? Nah, ini ada pertanyaan, apakah darah yang masa keluarnya itu masih diragukan, apakah sudah 24 jam atau belum, itu bagaimana? Jawabnya, darah yang dalam mencapai 24 jam masih diragukan tidak dapat dihukumi darah haid. Ingat, darah yang masih diragukan ya durasinya itu 24 jam atau sudah ya, belum atau sudah, hanya dia ragu ini sudah 24 jam atau belum. Maka darah itu tidak bisa dikatakan sebagai darah haid. Ya. Sebagaimana dalam kaidah fikih, ketika Anda ragu maka harus dikembalikan pada hukum asal. Al yakinu la yuzalu bisyakki. Al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal adalah sesuatu yang tetap dari sebelumnya. Al aslu baqa'u makana ala makana. Jadi hukum asal itu adalah sesuatu yang tetap sebelum adanya keraguan. Jadi misalkan Anda ragu, habis wudhu sama ndak sholat, ngobrol aja teman-teman. Terus di tengah-tengah obrolan sampean ragu, saya ini sudah kentut atau belum? Maka harus diambil hukum asalnya. Asalnya sampean itu wis wudhu napa dereng? Sudah kan? Keraguannya hanya wis ngentut apa durung. Maka yang diambil adalah hukum asalnya, yaitu sudah wudhu. Artinya belum batal. Atau Anda ragu saya ini sudah wudhu atau belum, maka hukumnya belum. Karena antara wudhu dan belum itu dulu mana? Dulu belum kan, berarti yang diambil hukum asalnya. Istilahnya adalah al-yakinu la yuzalu bisyakki. Anda ketika sholat ragu sudah 3 atau 4, mana yang diambil? 3. Karena sebelum ada 4 itu berapa? 3, hukum asal 3. Maka yang menjadi keyakinan benar adalah 3. Maka dia harus milih 3. Sama di sini ketika masih ada keraguan apakah sudah mencapai 24 jam atau belum, maka diambil adalah hukum asal, berarti belum ada 24 jam. Gitu, Mbak. Au fil qalili wal hasiri humila alal qalili hasba mata as-shalah. Ini dalam kaidah fikih. Ketika ada orang yang ragu akan bilangan rakaat sedikit atau banyak, maka humila alal qalil, maka yang diambil adalah
sedikit. Ya, al aslu adam. Al aslu adam. Hukum asal itu tidak ada. Jadi kalau ada sesuatu yang ada tapi diragukan ada tidaknya, maka dikembalikan hukum asal, berarti tidak ada. Paham gitu? Ketika ragu adanya wujudnya sesuatu tidak, berarti yang diambil adalah tidak ada wujudnya. Dikembalikan ada hukum asal. Al aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal orang itu tidak memiliki tanggungan. Ketika ada orang berselisih, kamu dulu itu saya kasih, kemudian saya bilang kamu harus juga ngasih saya. Kamu saya kasih, kamu juga ngasih saya. Kemudian yang dikasih bilang, "Loh, Anda nggak bilang begitu." Ketika ada persoalan seperti itu, maka yang dimenangkan adalah orang yang dikasih. Karena hukum asalnya itu tidak ada tanggungan, kecuali nanti ada saksinya. Ketika ada perselisihan seperti itu, ya, kamu dulu punya hutang saya, lu tidak. Ketika tidak ada saksi, yang dimenangkan adalah orang yang tidak punya hutang. Karena hukum asalnya adalah bara'atu dhimmah, tidak ada tanggungan. Tapi tujuh apen-apen, mungkin nggak ada kalau urusanmu pangeran kok. Fakih selesai sampai pangeran belum selesai sampai. Rasulullah itu di dalam kitab Bulughul Maram, ya, dalam hadis kitab Bulughul Maram itu menyampaikan, saya ini menghukumi sesuatu yang fakta, saya menghukumi sesuatu yang kelihatan. Untuk masalah tidak kelihatan atau sampean bohong, terserah, itu urusanmu kepada Allah. Padahal sejati ini Rasul yang ngerti asli. Jadi huru karo pangeran. Cuma Nabi kan menghukumi secara zahirnya. Woi saksi-saksi, gitu. Geger masalah duit, iku duitku, mboten duit kula. Enek saksi, tapi saksi bohong semua. Ya ngene niki Kanjeng Nabi. Ya wis, wekmu. Padahal sejatine nggone kono. Kan selesai fakih kan? Berarti menang. Tapi urusanmu pangeran guru mari, saling bejo. Secara fakih begitu, Pak. Transaksi jual beli juga begitu. Sering kan nggih Anda di pasar-pasar menawar barang mau beli, "Bu, ini berapa, Bu?" 180 aja, Bu. Ben tertarik, penjual bilang, "Mbak, kok sampean tawar 80? Iki lho kulaane gak oleh 80. 100." Bijui kan? Tapi jual belinya sah. Sah kan? Karena rukunnya terpenuhi. Tapi bujukmu iki lho sing gurung selesai urusane karo pangeran. Paham ya? Nah, itu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar tadi, ya, yang memilih bahwa 24 jam itu ketika diragukan maka darah haid itu belum dikatakan mencapai 24 jam. Ya, telah dijelaskan di atas bahwa maksimal haid adalah 15 hari. Artinya apa? Jika darah yang dikeluarkan lebih dari 15 hari, berarti bukan lagi dihukumi darah haid, melainkan masuk dalam bab istihadah. Nanti ya kita akan bahas satu persatu. Itu dicontohkan ada orang yang mengeluarkan darah sampai tanggal 16 hari, ya. Kemudian ada lagi yang tanggal 1, 2, 3, 4, 10 sampai 11, tanggal 15, 16, ya. Itu angka yang digaris bawahi tadi, ya. 1 sampai 16 digaris bawahi semuanya. 1, 2, 3, 4 digaris bawahi. 5 sampai 9 suci. 10 sampai 11 keluar lagi darah. 12 sampai 14 suci lagi. 15 sampai 16 keluar lagi darah, ya. Maka darah ini nanti masuk dalam bab istihadah, ya. Biar sama lebih paham, nggih. Rek gak ono uzur kula suwun sampeyan hadir, nggih, mengikuti terus. Nggih, wis muga-muga kabeh gak ono sing turu. Nah, sing turu ku sing was lain.
Jadi tiang belajar niku nggih kula critani, tiang belajar ngeten iki nang sekolahan, nang gone pondok. Wis belajar depan karo guru niku. Setan niku pasang kuda-kuda ten gini 3 tempat. Siji nang ngone cangkem, siji nang ngone mripat, nomor 3 nang ngone bokong. Golek mripate iku kuat, gak merem, melek terus. Bokonge yo anteng. Kadang-kadang lambene sing ngomong akhirnya apa? Ilmunya gak tersalurkan. Pokoknya setan itu piye carane ilmune guru gak tersalurkan pada muridnya. Ana sing mripate ku ya melek, lambene meneng. Tapi bokonge ku sing usrek kae. Sing izin nang kono, sing izin nang kono mangan. Juwegong. Kan dia tercapai. Ya toh? Tercapai keinginannya, tidak tersalurkan ilmunya. Utawa lambene yo meneng, bokonge anteng, tapi mripate ku merem. Padha ae ilmune gak tersalurkan. Loh, itu bangga, seneng setan berhasil dia. Berarti Anda ini termasuk orang yang terhalang oleh ilmunya guru. Seneng dia. Makanya dulu kiai-kiai itu, ulama-ulama sepuh riyen niku kalau critani sampean. Kalau gak meden-medeni sampean. Ulama riyen niku lek kapan belajar nggih, terus kok ngantuk. Niku siji. Enek sing mripati dikeceri lombok. Mripati dikeceri lombok. Ori kan? Rasa ngantuk. Hilang ngantuke. Nomor loro enek sing ulamanku ngantuk. Mripati dikeceri uyah. Kayak uyah. Jajal sampean kok. Peri ta mboten? Enek sing ekstrim maneh, sing nomor 3. Kapan ngantuk? Sak klambi-klambine jegur nang gone jeding. Dalam keadaan basah semuanya dia baru belajar. Apa enek? Wong melek gawe klambi teles ngantuk. Apa enek? Kabeh teles sak celonoe, sak sarunge klambine teles kabeh belajar mutolaah ngantuk. Kaon. Sing nomor 4 lo ekstrem maneh. Ketika dia ngantuk, tubuhnya digepuki dhewe ambek jalin utawa ambek pring sampai memar. Kan sakit kan? Saking kepingine merangi ngantuk. Ya. Karena dia melawan yang namanya ngantuk. Kula ku tak coba nate, pancen bener. Buka HP lho yo gak ngantuk. Biar meripat. Bareng tak tutup buka mutala kitab, urung enek setengah jam meripatku masyaallah wabut ngantuk. Wajar iki setan. Delok HP ku yo biar. Wis saestu. Delok HP kan semacam-macam, delok Facebook, delok Instagram, delok wah berselancar di dunia maya. Tapi kon maca kitab mutalaah ora enek setengah jam. Meripat wis syarek sakwat. Ini tandane setan niku akan berusaha semaksimal mungkin. Nggih, piye carane wong iki gak iso oleh ilmu. Nggih. Sebab ilmu niku luar biasa. Derajate wong dolek ilmu, derajate wong duwe ilmu niku lek karo wong biasa, wong mukmin biasa niku kacake 700 derajat. Al ulama fauqal mu'minin sab'umi'ati darajatin. Wa ma baina darajataini masiru khamsimi'ati amin. Derajate wong alim kok sampean ngene iki dibanding karo wong biasa, wong bodoh-bodoh tapi ahli ibadah. Niku selisih 700 derajat. 700 derajat. Wa ma baina darajataini. Selisih antara satu derajat dengan derajat yang lain. Lek kepingin nututi sak derajat tok ae, nututi sak derajat tok membutuhkan waktu 500 tahun. Jadi wong bodoh, wong ahli ibadah bodoh kepingin nututi derajate wong ahli ilmu sak derajat tok butuh waktu 500 tahun. Dikalikan 700 berapa? 500 kali 700 ketemu berapa juta tahun. Umurmu ora enek. Ya ta? Mila wong dhewe ilmu iku
luar biasa. Wong belajar iku manfaate gede. Mane gak rido setan iku rek kapan enek wong belajar. Piye carane dhek gak oleh ilmu ya kumang, ya ngantuk, marunu ya umek kae utawa ngomong nih. Itu adalah dalam rangka proses apa? Proses penghalang. Proses menghalang-halangi. Ya. Masuknya ilmu ke dalam hati. Oh niku nggih. Oh niki pembahasan tentang batasan darah haid ya sampun rampung. Oh niki mawon benjang dipun tambah malih nggih. Insyaallah mulai kula tulis ten ngene papan. Nggih, mulai tulis kula tulis mulai Pak ten ngene papan njang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.